Hai teman semua, selamat datang di gelar bicara kita pada hari ini yang berjudul Generasi Serba Cepat, Cepat Dapat, Cepat Lupa. Bersama saya, Hera. Hari ini kita akan mengobrol santai terkait fenomena yang saat ini sangat dekat sekali terhadap kehidupan kita, terutama sebagai kalangan Gen Z. Di zaman sekarang, semuanya sudah serba cepat. Mau mencari informasi, tinggal buka Google. Mau mencari informasi terkait tugas, tinggal buka AI. Nah, hal ini, namun kita pernah nggak sih berpikir bahwa apakah informasi yang kita dapat tersebut benar-benar dapat kita pahami atau justru hanya sebagai angin lewat saja? Nah, tentunya pada gelar bicara kita hari ini, saat ini saya tidak sendiri. Nah, saat ini saya sudah ditemani bersama dua narasumber dari Universitas Jember. Yuk, kenalan dulu. Halo, perkenalkan, namaku Mufla Intan Nurani. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini aku senang banget bisa ikut ngobrol, membahas hal-hal yang sangat berdekatan dan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Hai semuanya, aku Nadine. Aku juga dari Universitas Jember, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, aku juga antusias banget nih sama temanya, karena aku sendiri juga ngalamin. Kadang itu kita jadi ingin semuanya itu serba cepat. Nah, tetapi karena itu, kita jadi tidak paham dengan apa yang kita tulis. Biasanya, aku mengalami hal ini itu waktu mengerjakan tugas yang sangat banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, aku biasanya mengerjakan tugas dengan bantuan Google atau kecerdasan buatan seperti ChatGPT. Nah, karena dengan bantuan itu, aku jadi tidak paham dengan apa yang aku tuliskan di jawaban. Dengan melihat adanya situasi seperti ini, aku jadi paham sama situasiku sendiri dan di sini aku akan cerita banyak tentang hal tersebut. Nah, untuk Intan dan Nadine, kalian sudah tahu gak sih sekarang itu sudah banyak banget yang bilang bahwa generasi Z itu ingin semuanya itu serba cepat. Nah, contohnya seperti tadi yang sudah Nadine sampaikan, ketika banyak tugas, kita lebih memilih untuk menggunakan beberapa perangkat lunak agar membantu kita lebih cepat mengerjakan tugas kita. Nah, misalnya menggunakan AI untuk mencari jawaban dari tugas yang sedang kita kerjakan. Nah, di mana dalam menggunakan AI tersebut itu simple banget ya, tinggal ketik apa yang mau kita cari, habis itu muncul jawaban yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal tulis deh jawaban yang sudah kita pilih dari AI tersebut, dan kebanyakan dari beberapa orang juga, terkhususnya generasi Z, itu seperti kita ingin mengetahui tanpa mau mencari tahu lebih dalam apakah informasi ini tuh sudah valid atau belum. Nah, jadi ketika jawabannya udah muncul, mereka cuma baca sekilas, habis itu tinggal dicatat aja, seperti itu. Nah, menurut dari kalian, kenapa sih kita sebagai generasi Z itu lebih suka hal-hal yang serba cepat? Ya, kalau menurut aku, karena kita hidup di era yang semuanya tuh sudah tersedia. Jadi kalau misalnya kita mau cari informasi, itu kita langsung cari dan kita langsung dapat. Dalam kondisi ini yang membuat akhirnya kita itu mendapatkan sesuatu secara instan. Dan akhirnya membuat kita itu tidak mau belajar lebih dalam. Kita terbiasa menginginkan hasil yang instan. Efek sampingnya membuat kita jadi mudah tidak sabar untuk menghadapi kayak sebuah tugas tanpa mendalami informasi dalam tugas tersebut. Intinya seperti maunya langsung dapat tanpa menjalani prosesnya terlebih dahulu. Nah, setuju banget Intan. Dan bahayanya itu, kalau kita tidak bisa mendapat hasil yang cepat itu, kita selalu merasa kalau kita itu gagal. Nah, padahal belajar, berkembang, dan memahami sesuatu itu juga butuh proses. Aku pribadi sering menggunakan kecerdasan buatan buat mengerjakan tugas. Awalnya sih enak banget, tapi setelah itu waktu ditanyain sama dosen itu jadi bingung, nggak tahu jawabannya apa.
Karena ternyata dari penggunaan ChatGPT atau Google itu, aku ternyata cuma baca hasilnya aja tanpa memahami apa yang ada di sana. Itu apa maksudnya? Wah, kalau itu pengalaman aku banget sih. Ya bisa dibilang bahwa kita itu cepat dapat informasi, tapi juga cepat lupa terhadap informasi yang kita dapat. Nah, jadi kelihatannya tuh sia-sia ya, kita udah spend waktu buat mencari hal-hal baru, mencari hal-hal yang dari AI tadi sudah dicatat, tapi hasilnya kita tidak paham dengan apa yang kita tulis, gitu. Baik, jadi tadi kita sudah membahas terkait gimana sih Gen Z itu lebih suka hal-hal yang serba cepat, seperti itu. Nah, sekarang aku penasaran deh, menurut kalian kebiasaan ini tuh berpengaruh gak sih terhadap pola pikir dan pola belajar kita? Wah, kalau menurutku pribadi sih ini berpengaruh banget ya. Soalnya semakin seseorang itu semakin kita terbiasa dengan pola pikir serba instan itu, kita jadi kesabarannya itu semakin sulit dikontrol. Nah, misalnya ketika sedang mempelajari hal yang baru. Contohnya itu ketika mempelajari materi tentang kebahasaan. Nah, awalnya itu aku antusias banget. Tapi begitu memasuki materi yang sulit, itu tuh jadi kebingungan dan berusaha untuk mencari jalan pintas. Misalnya itu dengan mencari ringkasan di Google, atau kalau tidak itu seperti mencari poin dari materi itu. Padahal kalau dipikir-pikir, cara itu tuh membuat kita melewati hal yang sangat penting dari proses pembelajaran itu. Tapi karena pola pikir serba instan tadi sudah sangat tertanam di otak, jadi begitu menghadapi sesuatu yang sulit, kita itu mudah menyerah, sehingga mencari jalan pintas untuk menyelesaikannya dengan cepat. Bener banget, aku merasa ketika aku memiliki kebiasaan untuk menggunakan sesuatu yang secara cepat itu, bikin aku lebih sulit fokus. Misalnya waktu mengerjakan tugas, kita diminta dosen untuk menganalisis sesuatu dan itu tidak berupa satu video. Tentu kita akan mencari dari sumber-sumber lain, dari channel-channel lain yang tentunya diharapkan dalam kegiatan itu seperti berpikir kritis atau lain sebagainya. Nah, cuman karena kita itu berada di era yang serba cepat, fokus dan pikiran kita itu tertuju pada sesuatu yang serba cepat, serba instan. Artinya kita itu terlatih, otak kita itu sudah terbiasa untuk berpikir pendek. Jadinya sebenarnya bukan gak bisa fokus, tapi fokusnya terlatih buat sesuatu yang instan. Dan ini bahaya banget karena kita akan cenderung menjadi pribadi yang kehilangan kemampuan berpikir kritis kita dan sabar ketika kita menjalani sesuatu atau kita mengolah informasi. Nah, itu dia. Jadi, tanpa kita sadar, generasi kita saat ini sudah terjebak pada pola pikir seperti ini. Asal cepat, asal jadi. Nah, padahal tidak semuanya itu bisa dipercepat. Nah, kalau kita terus berpikir seperti itu, bisa-bisa nanti kita jadi pandai mendapatkan jawaban, tapi tidak pandai dalam berpikir secara terbuka. Baik, sekarang kita balik deh. Jika kita sudah mengetahui bahwa kebiasaan yang serba cepat ini memiliki dampak yang cukup serius terhadap pola pikir kita, menurut kalian, seberapa penting sih proses itu dalam hidup generasi Z di zaman yang sekarang ini? Menurut aku, proses itu segala-galanya. Karena lewat proses tersebut kita banyak belajar sesuatu yang tidak kita dapat ketika kita belajar secara instan. Misalnya ketika aku mengikuti organisasi, dulu aku pikir yang penting hasilnya bagus. Tapi sebenarnya lewat proses berorganisasi itu ada hal-hal yang justru bikin aku berkembang.
seperti misalnya ketika aku bisa bekerja sama dengan orang lain, aku bisa memanajemen waktuku dengan baik, dan aku bisa menyelesaikan masalah bareng-bareng. Dari situ aku sadar kalau misalnya proses itu bukan hanya jalan untuk kita mendapatkan hasil akhir, tapi juga dalam pembentukan diri. Kalau kita cuma fokus ke hasil, maka kita tidak akan tahu nilai moral dari suatu proses atau suatu usaha. Aku juga merasa seperti itu. Aku waktu SMA pernah mengikuti lomba esai. Nah, awalnya aku cuma berpikir tentang kemenangan. Padahal pada perlombaan itu yang penting sebenarnya bukan cuma bagaimana caranya dapat membawa pulang medali, sertifikat, ataupun piala. Nah, yang paling berharga itu adalah prosesnya. Proses dan pengalaman bagaimana caranya menulis karya tulis ilmiah itu dengan baik dan benar, atau pengalaman itu mengajarkan kita menjadi cara menulis karya tulis itu dengan lebih baik. Aku bahkan sempat mikir, kalau misalkan semua di dunia ini itu bisa diselesaikan secara instan, apakah kita bisa merasa puas dengan hasil yang kita peroleh itu? Rasa puas itu bisa kita peroleh dari seberapa sungguh-sungguh kita mendapatkan hasil itu, bukan dari seberapa cepat kita memperolehnya. Wah, aku sangat setuju sih ya. Jadi dapat dikatakan bahwa kemudahan itu boleh, tapi jangan sampai kemudahan tersebut justru membuat kita malas untuk berproses seperti itu. Nah, karena proses itu bukan halangan, tapi jalan untuk benar-benar mengetahui siapa kita dan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, jika kita berbicara tentang proses, biasanya proses ini sangat berkaitan dengan adanya sikap yang konsisten. Benar? Benar. Jujur saja, di zaman seperti sekarang ini banyak sekali orang yang bisa memulai sesuatu, tapi sedikit sekali yang bisa menjalankannya sampai akhir. Nah, menurut kalian, mengapa konsistensi ini sulit sekali dijaga di era yang sekarang ini? Menurut aku sendiri, karena kita terlalu sering, ini bisa terjadi karena kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain yang sudah kelihatan berhasil. Melihat orang lain sukses, kita langsung ingin menjadi mereka tanpa tahu bahwa banyak sekali waktu yang mereka lewatkan untuk sampai di titik itu. Maka dari itu, banyak dari kita itu yang berhenti di tengah jalan karena merasa tidak secepat itu untuk menjadi berhasil seperti yang kita lihat. Padahal yang namanya konsisten itu harus mengorbankan keikhlasan, kesabaran dari suatu proses. Meskipun hasilnya itu tidak secepat orang lain yang kita lihat berhasil. Apa yang dikatakan Intan itu benar sekali. Di sini aku izin menambahkan sedikit ya. Jadi kita itu seringkali terjebak dalam ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi kita itu selalu mengharapkan hasil yang sangat sempurna. Karena hal itu kita jadi merasa gagal ketika sesuatu yang kita harapkan itu tidak terjadi seperti semestinya. Karena hal itu kita jadi berpikir, aku tidak bisa, aku tidak pandai. Padahal kalau kita bisa bersabar dan bisa berlatih lebih lama, kita itu bisa memperoleh hasil yang bagus atau hasil yang baik. Nah, konsistensi itu penting, walaupun tidak dimulai dari hal-hal yang besar, bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil tetapi harus dilakukan terus-menerus. Seperti misalnya bisa dilakukan dengan menulis jurnal setiap hari, atau dengan berbicara di depan cermin, atau bisa juga dengan membaca satu halaman buku itu satu halaman satu hari. Nah, dari kebiasaan yang dilakukan terus-menerus itu akan menghasilkan sesuatu hasil yang besar. Tetapi seperti yang aku katakan sebelumnya, kita itu lupa dengan proses kecilnya dan terlalu fokus dengan hasilnya yang instan. Wah, begitu ya. Berarti di tengah kondisi yang serba cepat seperti sekarang ini, manusia yang paling kuat itu bukan orang yang paling pintar, tetapi orang yang paling konsisten. Nah, karena konsistensi itulah yang membuat hasilnya akan lama bertahan. Wah, aku jadi mendapat pemahaman baru nih.
Nah, tidak terasa ya, perbincangan kita pada siang hari ini terkait topik generasi serba cepat, cepat dapat, cepat lupa, sudah sampai di penghujung acara. Asik sekali sebelumnya mendengar cerita dan pandangan dari Intan dan Nadir tentang bagaimana generasi kita yang sering sekali ingin hasil yang cepat, namun kadang-kadang lupa dengan prosesnya. Nah, sebelum kita tutup acara pada hari ini, aku ingin mendengar refleksi dari Intan dan Nadir. Nah, menurut kalian, apa hal yang bisa kita lakukan agar kita tidak terjebak menjadi generasi yang serba cepat, tetapi serba lupa juga? Menurut aku pribadi, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menyadari bahwa semuanya itu membutuhkan waktu. Terkadang kita terburu-buru untuk melihat hasilnya tanpa tahu prosesnya. Padahal dari proses tersebut kita bisa belajar untuk mendalami dan berkembang. Kalau aku pribadi, aku sekarang belajar untuk lebih sabar dalam memahami sesuatu. Misalnya ketika aku mengerjakan tugas, aku akan mendalami tugasnya seperti apa untuk mencari jawaban yang tepat. Dan yang tidak kalah penting, menikmati prosesnya. Sebab melalui hal tersebut kita bisa mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga. Kalau menurutku, kita itu harus belajar menyeimbangkan caranya untuk menggunakan teknologi dan kemampuan kita sendiri. Teknologi itu boleh saja kita gunakan, tetapi kita tidak boleh bergantung dengan teknologi. Nah, saat ini aku itu sedang menerapkan untuk mempelajari apa yang aku dapat dari Google ataupun AI agar aku itu paham dengan apa yang jawaban yang aku tuliskan, tidak semata-mata hanya menulis. Selain itu, dengan membuat catatan kecil itu juga akan sangat membantu karena hal itu dapat mengaktifkan otak dan juga dapat membuat ingatan itu lebih lama menempel. Tapi bukan berarti ingin serba cepat itu salah ya. Jadi cepat itu kadang perlu, apalagi ketika sedang ada dalam situasi yang mendesak. Tetapi tidak semua hal itu dapat instan prosesnya. Tetap ada beberapa hal yang prosesnya itu harus ada agar hasilnya itu lebih maksimal dan kita bisa berkembang menjadi lebih baik. Wah, benar sekali. Aku sangat menyukai poin yang sudah kalian berdua sampaikan. Jadi, kuncinya bukan orang kemudahan ya, namun kita harus mampu mengendalikan cara kita untuk memanfaatkannya. Nah, kita harus bisa mengatur ritme, kapan harus efisien dan kapan harus menikmati proses. Nah, karena sejatinya, proseslah yang membentuk karakter dari diri kita. Dan untuk teman yang sedang menonton, aku ingin memberikan sedikit pesan. Sebenarnya, tidak ada yang salah jika kita menyukai hal-hal yang serba cepat. Namun, cobalah mulai membiasakan diri untuk menikmati prosesnya juga. Tidak harus langsung memahami semuanya. Yang terpenting, perlahan-lahan tetapi benar-benar paham. Karena pada akhirnya, yang membuat kita berkembang bukanlah seberapa cepat kita memulai, namun seberapa lama kita terus belajar dan berusaha. Baik, teman-teman semua, inilah dia gelar bicara kita pada siang hari ini dengan topik generasi serba cepat, cepat dapat, cepat lupa. Semoga perbincangan kita sebelumnya bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kecepatan bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Tetapi konsistensi dan proseslah yang justru membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang. Sampai jumpa di gelar bicara selanjutnya dan jangan lupa untuk terus belajar dan terus berproses. Dan nikmati semua proses yang sedang kalian lakukan. Sampai jumpa.